Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh beserta jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga subuh hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan serta lindungan dan bantuan Allah sehingga kita bisa bergerak menuju rumah Allah di subuh hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita telah dimuliakan oleh Allah dan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala sebagai bahagian tugas dari para nabi dan para rasul untuk mengeluarkan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari yang berbahagia ini kita mencoba untuk melihat beberapa ayat Al-Quran di surah Al-Hijr. Di bulan yang lalu kita memilih beberapa ayat Al-Quran di surah Ibrahim. Surah Ibrahim ini dalam ilmu tartibil Quran, dalam susunan Al-Quran Al-Karim, kalau surah Ibrahim surah ke-14 dari Al-Quran, setelah surah Ibrahim namanya surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ini ditulis kalau kita punya mushaf Utsmani itu tertulis tartibuha 15. Artinya susunannya dia berada di dalam surah ke-15 dari Al-Quran Al-Karim. Ayat ini dimulai dengan Alif Lam Ra. Alif Lam Ra ini sama seperti Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad, Nun, Yasin. Di dalam
Al-Quran itu disebut dengan, dalam ilmu Al-Quran disebut dengan huruf-huruf muqata'ah. Artinya huruf terpotong, terdiri daripada alif, lam, ra. Nanti ada alif, lam, mim, shad, kaf, ha, ya, ain, shad, nun, qaf, dan lain-lain sebagainya. Biasanya setelah huruf-huruf ini, itu cerita tentang Al-Quran. Seperti di surah Al-Baqarah, alif, lam, mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi tidak selamanya. Setelah huruf-huruf muqatta'ah ini, tidak selamanya bicara tentang Al-Quran. Mana contohnya di surah Maryam. Itu bukan cerita Al-Quran, tapi cerita tentang seorang nabi, seorang rasul, yaitu Nabiullah Zakaria alaihissalam. Kaf, ha, ya, ain, sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nah, jadi ini bukan cerita tentang Al-Quran, tapi Allah ingin menceritakan tentang profil sosok seorang nabi, namanya Nabi Zakaria alaihissalam. Sudah tua, belum diberikan anak atau keturunan, tapi dalam usianya 100 tahun Allah menganugerahkan kepadanya seorang putra yang bernama Yahya alaihissalam, yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Jadi ini bisa kita ambil pelajaran bagi bapak dan ibu mungkin usia sudah lanjut, belum punya anak, terus berdoa, berharap kepada Allah, bisa saja Allah menganugerahkan rezeki kepadanya dalam bentuk keturunan atau punya anak, baik laki maupun perempuan. Dan itu diceritakan oleh Allah. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah dengan sangat tekun, dengan sangat rajin berharap dan berdoa. Bahkan Nabi Zakaria mengeluh kepada Allah, rambutku sudah beruban ya Allah, tapi aku belum mempunyai keturunan. Akhirnya Allah menganugerahkan rezeki kepadanya. Allah anugerahkan kepadanya seorang putra yang bernama Yahya alaihissalam. Nabi Zakaria ini adalah paman atau pakcik daripada Maryam. Maryam ini adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Begitu sejarah ringkas tentang kisah yang dikisahkan oleh Allah di dalam surah Maryam. Di sana sekurang-kurangnya ada cerita tentang Nabi Zakaria alaihissalam, ada cerita tentang Nabi Yahya alaihissalam, ada cerita tentang Maryam, dan juga ada cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, ada juga cerita tentang Nabi Harun alaihissalam, karena Nabi Harun ini adalah kakek dari keturunan kakek dari Maryam. Jadi kalau diurut nanti ketemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam, abang kandung daripada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa meskipun adik, duluan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Dua-duanya ini jadi nabi. Meskipun di Quran disebut Musa wa Harun, Musa dan Harun, tapi Nabi Harun lebih tua daripada Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah lebih duluan mengangkat Nabi Musa alaihissalam menjadi nabi dan rasul. Kita lihat sekarang mengenai cerita Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hijr. Jadi yang pertama setelah Mafatihus Suwar, nah ini juga huruf-huruf muqatta'ah ini juga disebut dengan Mafatih As-Suwar, pembuka dari surat-surat Al-Quran. Mengapa ini difirmankan kok singkat sekali? Kadang-kadang ada ayatnya, misalnya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim
inilah kitab suci Al-Quran yang tiada keraguan padanya. Di sini Allah jelaskan juga, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'anil mubin. Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Alkitab atau Al-Quran, dan Quran ini sangat jelas informasinya, sangat jelas keterangannya. Maka Allah menutup, ini nanti kalau ibu-ibu melihat, bapak melihat, di sini diterangkan dulu di akhir surah Ibrahim. Haza balaghul linnas waliyunzaru bih waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyazakkara ulul albab. Bahwa Al-Quran ini adalah penjelasan yang sangat jelas untuk seluruh umat manusia. Berarti untuk orang non-muslim pun kalau dia baca Quran jelas sekali ini, tidak ada yang ragu. Nah, buktinya kita sudah pernah menyampaikan pada pengajian-pengajian yang lalu, ada orang ragu pada Quran, dia ambil Quran, baca, dia telaah, dia baca, dia pahami, akhirnya masuk Islam. Contoh banyak. Ada Profesor Dr. William Hayi, ahli kemaritiman, ahli kelautan, akhirnya masuk Islam. Ada Kerin Kova, wanita cantik di dunia, pernah menjadi Miss Dunia, juara 1, orang Yugoslavia, sekarang berada di Qatar. Dia coba untuk membaca Al-Quran, dia ragu kepada Al-Quran, akhirnya membaca dan mendalami Al-Quran dan masuk Islam. Uangnya sudah banyak, nanti setelah belajar di Qatar dia ingin berdakwah. Salah satu yang dijumpainya di Qatar adalah ulama besar Yusuf Al-Qaradawi. Nanti ini orang Yugoslavia ini merantau ke Qatar, sedang belajar agama, dan nanti dia akan berdakwah dengan uangnya sendiri. Jadi uang udah banyak, keliling dunia, dan sekarang sudah mulai. Nah, itu orang yang hebat, uang banyak dia kumpulkan untuk berdakwah. Jadi ini salah satu kehebatan orang-orang yang dulu mu'alaf, kemudian masuk Islam, dengan uangnya yang banyak dia ingin untuk keliling dunia berdakwah. Nanti orang cepat kenal, siapa ini Kerin Kova, oh Miss Dunia tahun sekian. Dan ketika dia menyampaikan ceramah, banyak yang hadir karena ingin mengetahui mana orangnya Kerin Kova itu. Nah, jadi ketika orang melihat orang-orang yang non muslim, orang hebat seperti Muhammad Ali dulu, Cassius Clay namanya sebelum masuk Islam, tapi kemudian dengan uangnya yang banyak dia keliling dunia untuk berdakwah. Jadi kalau kita nanti ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik semua, kalau baca di koran Islam The Guest di hari-hari publika ini, tiap minggu ada saja orang-orang hebat masuk Islam. Bukan orang-orang sembarangan, orang-orang hebat ahli kimia masuk Islam. Jadi kalau bapak dan ibu bisa bahasa Arab, bisa baca dalam kitab Al-Ayah Al-Kauniyah fil Quran Al-Karim, ayat-ayat tentang alam semesta yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ahli antariksa dan sebagainya itu kagum dengan informasi-informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu pada masa Rasulullah, ketika orang membaca misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Mas'ud, kalau Ibnu Abbas itu masih sangat muda sekali. Perbedaan umur antara Rasulullah dengan Ibnu Abbas itu, Rasulullah sudah 40 tahun, Ibnu Abbas masih 13 tahun. Nah, jadi orang-orang itu adalah orang alim. Ketika membaca Al-Quran, Alif Lam Ra, berhenti orang. Apa ini? Oh, lain kali isi Qur'annya. Alif Lam Mim. Orang-orang yang melewati daerah Ka'bah Baitullah itu berdiri. Apa ini kok beda sekali Qur'annya? Ternyata ketika dibaca ayat selanjutnya, inilah kitab yang tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada orang yang bergetar hatinya ketika mendengarkan kitab suci Al-Quran. Ini orang lain bergetar hati ketika mendengar Quran. Orang Islam kadang-kadang biasa aja, nggak ada getar-getar, getar-getar gitu. Nah, saya biasa aja, dia bilang, nggak ada sentuhan sedikit pun.
Quran tidak pernah dibaca, salat nggak pernah salat. Maka tadi ayat yang dibacakan oleh ustadz kita itu, manusia itu diciptakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta oleh Allah sangat lemah sekali. Lemah ini ada dua. Dulu sangat lemah waktu lahir, waktu kecil, ya kan, dibawa, diasuh oleh orang tua kita. Tapi kemudian lemah sampai dengan muda. Coba lihat anak-anak muda, kekar badannya, nggak sanggup salat, lemah sekali dia. Nggak ada urung tua, katuha, kuat fisiknya untuk salat. Tapi sekarang banyak anak-anak muda yang kita lihat, kalau main bulu tangkis sehat, main futsal sehat, karate sehat, silat sehat, tinju sehat. Tapi dia itu dhaif sekali karena nggak mampu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jangan sampai menjadi orang yang dhaif. Dhaif itu lemah, usia udah muda, fisik kuat tapi nggak sanggup salat. Kemudian di surat Fatir Allah sebutkan, kamu itu miskin, nggak kaya kamu, kata Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu miskin semuanya di hadapan Allah. Iyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah mau, Allah sangat mudah untuk melenyapkan, memusnahkan orang-orang jahat di muka bumi. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah ganti dengan makhluk yang baru. Jadi bosan, Allah nggak senang ini kepada pelaku-pelaku yang zalim, kemudian terus menerus berbuat jahat, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, semuanya dihukum oleh Allah. Seperti kisah umat Nabi Lut. Bagaimana cara Allah memusnahkan mereka? Allah perintahkan pada pertengahan malam sampai dengan waktu subuh mereka tidak bisa berkutik, ya kan? Jadi kamu berjalan ke arah timur, wala yaltafit minkum ahada. Tidak ada seorang pun yang boleh menoleh ke belakang. Maksudnya terus jalan. Wahai Lut dan orang-orang beriman, kamu terus berjalan, jangan lihat-lihat ke belakang. Rupanya ada rahasia Allah, mengapa Allah melarang jangan lihat ke belakang. Ketika orang-orang beriman bersama dengan Nabi Lut sudah berpisah dengan orang-orang zalim, sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman, seluruh orang beriman dan Nabi Lut diselamatkan oleh Allah, dan pelaku homoseks ini dimusnahkan oleh Allah atau dihancurkan oleh Allah. La ahad minhum, tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya sekarang kok masih ada, Ustaz? Tidak ada galak tawai, tidak ada masalah, ya kan? Coba-coba lagi. Nah, tapi akhirnya apa? Nanti dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah yang dirahmati Allah, di surah Al-Hijr ini Allah perkenalkan juga. Ternyata orang Islam itu nyaman dan aman kehidupannya bila dia beriman dan beramal soleh. Jangan kafir, jangan kufur kepada Allah. Maka kita yang sudah Islam ini bersyukur pada Allah. Salatlah kita, sembahyanglah, nyekau raceh baik tua sembahyang. Kuperuh le ia dalam belang, tajok sembahyang si saboh tima. Kuperuh le intan berlian, munyolam badan iman tehana. Kepegagah dengan behe, kepepeng le pangkat raya. Kepe ilme mutob awan, munyo iman hanalam dada. Pernah dengar Bapak dan Ibu urung mengongom, ya kan? Orang baca seperti ini, itu di kampung-kampung banyak. Dulu waktu saya masih di Sanawiyah, di Aliyah, kalau ada orang yang baca seperti itu di menasah atau di balai-balai, saya itu berhenti, nggak mau pulang dulu. Ngintip-ngintip, apa tuh yang dia bilang? Kepegagah dengan behe, kepepeng le pangkat raya. Kepe ilme mutob awan, munyo iman hanalam dada. Rupanya itu dari kajian-kajian Quran. La yanfa, tidak ada manfaat kehidupan kita kalau nggak ada iman. Kalau kita nggak sholat, nggak beribadah, itu sia-sia kehidupan kita ini di alam ini. Maka orang dulu itu pakai pantun, hikayat, prosa dan sebagainya. Dia lebih lezat
menikmati bahasa-bahasa yang seperti ini. Dia ucapkan kalimah-kalimah yang menyenangkan hatinya. Tapi nanti ada di dalam kajian-kajian Al-Quran. Bagusnya kepada orang ini, kita berikan satu Al-Quran tafsir dalam bahasa Aceh, itu dia baca dengan sangat mudah. Misalnya, wa fawqa kulli ilmin alim, hudib lam donya be sagai sombong, na yang carang di atas gata. Itu ayat Quran di surah Yusuf. Ya kan? Jadi orang Aceh dulu sangat mudah dia pahami Quran, apalagi dia kalau bisa bahasa Arab sedikit, ketika dia baca ini menyenangkan. Hudib lam donya sagai be sombong, na yang carang di atas gata, wa fawqa kulli ilmin alim. Berarti orang-orang yang enggak sombong di dunia bahagia dia di akhirat nanti. Tapi kalau kita di dunia ini sombong, kufur dan kafir kepada Allah, apa yang terjadi? Rubama yawaddu alladzina kafaru law kanu muslimin. Sering sekali mereka mengeluh, mereka berkata, mereka bercita-cita, mengapa dulu aku bukan Islam? Kapan diucapkan? Setelah mati. Mengapa dulu aku bukan Islam? Tapi yang aneh, yang sudah Islam ada yang enggak salat. Nyanya ida pikir. Ya kan? Padahal di akhirat nanti ada orang yang bilang, rubbama yawaddu alladzina kafaru law kanu muslimin. Sangat sering mereka mengeluh dan berkata, mengapa dulu aku bukan beragama Islam? Mengapa dulu aku bukan muslim dan muslimat? Berarti menyesal. Lalu mengapa Allah membiarkan mereka? Udah tahu, Allah Maha tahu. Tapi orang jahat kenapa diberikan kesempatan? Memang haknya dia untuk hidup di dunia. Yang jahat ada di dunia, yang ibadat juga ada di dunia. Tapi ingat kata Allah, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Jadi kalau kita melihat ada orang yang jahat buat maksiat, apakah mereka harus dibunuh? Jangan. Zarhum, biarkan mereka. Ya'kulu, mereka makan di dunia. Wa yatamatta'u, dan bersenang-senang mereka di dunia. Wa yulhimul amal, dan sibuk dengan berbagai macam angan-angan. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Artinya dia akan mengetahui sendiri apa bahayanya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Dia tidak mau beribadah, dia akan tahu sendiri. Kan sudah kita baca ayat di surah Al-An'am, bagaimana keluhan orang-orang yang dulu tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca lagi untuk menjadi pelajaran dan bahan ingatan untuk kita semua. Ini setiap ketemu dengan ayat yang munasabah, kalau ilmu tafsirnya munasabah itu korelasi. Kita selalu baca ya. Bente usah kalian baca, orang yang belin baca, itu jangan, ya kan? Kita tetap membacanya. Walau tara iz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ini Allah beritahu ilmu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayuhar Rasul. Rasul di sini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau melihat ketika orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar kepadaku, kata Allah, aku hadapkan menuju api neraka. Apa kata mereka? Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ketika mereka dihadapkan menuju api neraka, maka mereka berkata, aduhai celakalah kami, engkau kembalikan kami ke dunia ya Allah, wala nukadziba bi ayati rabbina,
dan kami tidak lagi mendustai ayat-ayat-Mu ya Allah. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman. Nah, itu ketika sudah sampai menjelang Allah menyiksa mereka, semuanya ingin bertaubat. Apakah Allah menerima taubat mereka? Ternyata tidak. Di akhirat tidak ada lagi. Tidak ada lagi taubat. Dan tidak bisa lagi. Tidak diizinkan lagi. Malah, kata Allah, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Ketika mereka minta kembali ke dunia, kata mereka kami enggak lagi bohong, Allah nampakkan dosa-dosa yang lain. Allah munculkan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukannya, kebandelannya, tidak mau beribadah, tidak mau salat. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Ketika mereka ingin minta kembali ke dunia, katanya enggak lagi bohong, enggak lagi dusta, mau jadi orang beriman, Allah nampakkan lagi yang lain. Nah, ini kamu lihat itu. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Malah nyata apa yang dulu disembunyikan di dunia dinampakkan lagi oleh Allah. Nyekeun bahasa Aceh, getai-tai ge pelemah. Getai-tainya bertubi-tubi. Nyepat cok lom. Kah cukup palih jamun, itu bahasa kita. Kah cukup jehut jamun. Kamu selalu bergelimang dalam maksiat dulu. Kamu enggak mau bertaubat sampai dengan mati. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau sekiranya kami kembalikan mereka ke dunia, pasti mereka tetap berbuat maksiat juga. Mengapa? Wa innahum lakazibun. Karena sesungguhnya mereka adalah pendusta-pendusta, pembohong-pembohong yang telah mati. Maka kita sangat sayang nih kalau ada keluarga kita yang enggak sholat. Walaupun disalati oleh orang banyak, ya kan? Orang berdoa, itu amin ke hek itu. Itu seperti orang yang punya parabola, enggak ada TV. Untuk apa kita banggakan kita punya parabola besar, TV-nya enggak ada? Apa yang mau kita lihat? Lebih bagus punya TV, tidak ada parabola, daripada punya parabola, tidak ada TV. Mau lihat apa? Itu di warung-warung. Kalau kita jalan dari Banda Aceh besar, seperti kami kemarin, itu pertama tanggal 9 sampai 12, lihat-lihat pesantren di Pulau Jawa. Kemudian hari Senin ke Sare, ke SMK Sare. Hari Selasa ke Aceh Tengah dan Bener Meriah. Itu airnya sangat dingin. Tapi ketika kita mandi di waktu subuh, ternyata Allah beri rasa segar. Nah, kepada kita semua tidak terasa dingin. Jadi inilah maknanya firman Allah, was-subhi iza tanaffas. Ayat di atasnya, wal-laili iza as'asa was-subhi iza tanaffas. Demi waktu malam yang hampir-hampir hilang masa gelapnya, dan demi waktu subuh yang sangat bagus udaranya. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang orang-orang yang melecehkan Allah dulu waktu di dunia. Apa kata mereka ini bagi orang yang enggak mau sholat? Apakah karena kepandaiannya, karena kebodohannya, dan atau karena kesibukannya, karena kekayaannya, karena kemiskinannya? Banyak orang karena kaya enggak sholat lagi. Yang kedua karena miskin enggak sholat lagi. Tiap hari dia berdoa enggak diberikan kaya oleh Allah. Bungeh ke Allah, marah dia ke Allah. Kemarin udah pernah saya sholat, saya berdoa enggak kaya juga hari ini. Karena dia sholat bukan mencari kebahagiaan, tapi dia sholat mencari kekayaan. Enggak kaya-kaya. Padahal kalau dia tahu, ibadahlah kamu, ku jamin rezekimu. Coba Bapak Ibu lihat ya, orang yang sangat taat kepada Allah, ada enggak dia sampai menjadi orang lapar? Belum ditemukan. Belum ditemukan. Insya Allah Allah buka pintu peluang. Memang dia harus merasakan pahitnya hidup di dunia. Tetapi karena kesungguhannya dia beribadah kepada Allah, Allah rubah keadaannya. Saya dulu ketika tinggal di Legoso di Ciputat, Jakarta, sering sekali melihat seorang pemulung, tiap waktu asar, itu dia bersihkan pakaiannya, dia mandi di masjid Legoso itu, Masjid Baitur Rahmah. Asar. Setiap asar sampai dia di depan, saya tinggal di dekat masjid.
Saya perhatikan orang ini seorang pemulung. Dia bersihkan pakaiannya, tapi kemudian kita lihat pada hari-hari berikutnya, setahun kemudian Allah sudah merubah keadaannya. Dia datang dengan pakaiannya yang bersih dan sudah menjadi seorang pengusaha. Ini karena memang sakit, memang jadi pemulung sakit. Aqua kosong itu tidak ada harga ini, walaupun ini besar. Apakah lebih besar lagi? Nggak ada harga sedikit pun. Udah berapa banyak? Itu belum sampai sekilo. Sangat murah. Misalnya dibeli 5.000. Bagaimana dia bisa menghidupi kehidupannya? Tapi karena kesungguhannya dia dalam beribadah, orang yang disiplin salat asar dan salat subuh itu calon orang kaya. Coba Bapak dan Ibu buktikan atau ceramahkan kepada anak-anak kita. Orang yang rajin salat subuh, salat asar, ya kan? Karena asar itu masa paling sibuk. Apabila dua waktu ini dia bisa menjaganya, maka yang lain sangat mudah. Coba Bapak dan Ibu lihat, ada nggak orang yang rajin salat subuh meninggalkan salat duhur? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Kita yang bertanya, kita yang menjawab. Mengapa? Karena itu sudah jaminan Allah, sudah disaksikan bahwa orang ini baik. Nggak mungkin dia meninggalkan salat duhur. Tapi meskipun ada, nanti coba kasih tahu ya. Kadang nanti, ay ustaz longkalan tinyang keceko juma itu bayang tu boh. Tapi luhuan itu bayang. Tapi seperti yang nggak ada. Daripada Bapak dan Ibu capek mencari, lebih bagus jangan dicari. Itu dia warono. Sayang, ya kan? Bisa dipastikan orang yang sangat rajin sholat jamaah subuh itu jangan dicari kesalahannya. Mungkin dia tidak sholat duhur, nggak ada. Ini yang kita lihat. Tapi mungkin dalam 100 orang ada satu yang kecontoh barang. Tapi sepertinya belum pernah ditemukan ada orang yang rajin sholat jamaah subuh, dia meninggalkan sholat duhur, itu nggak ada. Maksudnya dia yang penting tidak meninggalkan sholat. Masalahnya dia tidak sempat jamaah, nah itu tergantung pada pahala yang ditawarkan Allah. Kalau kita mau satu hari 156 penilaian Allah Subhanahu wa taala, ya rebut. Pagi 27, zuhur 27, asar 27, maghrib 27, kemudian isya 27. Nah, kita kalikan saja. Misalnya sekali sholat 27, 2 kali 54, 3 kali 81. Nah, begitu seterusnya sampai dengan kita mendapatkan angka mungkin satu hari bisa 135 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba bagaimana pelecehan mereka setelah nggak mau beribadah. Ini sebenarnya orang kafir nih yang mengungkapkan ini, tapi ditiru oleh sebagian umat Islam. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Mereka yang dulu berkata kehidupan di dunia ini ya permainan dan senda gurau saja, dan kami tidak percaya adanya hari bangkit, kami tidak percaya adanya hari akhirat. Siapa yang mengatakan ini? Orang yang dulu kufur dan kafir waktu di dunia. Kalau kufur itu umat Islam yang tidak sholat, kalau kafir itu yang di luar Islam. Yang di luar Islam, cuma bedanya cuma bahasa sedikit. Kafir dengan kufur, dia kufur nikmat. Allah terangkan kepada Rasulullah, walau tara idzu kifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq. Ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau melihat ketika Allah menghadapkan mereka, dikumpulkan ini, semua orang nanti dikumpulkan di yaumil mahsyar dalam yaumul jam'i, hari perkumpulan. Allah bertanya, udah kumpul nih semua orang kafir, kufur. Qala alaysa hadza bil haqq. Sudahkah kalian semua percaya bahwa hari ini adalah hari akhirat, alam mahsyar, hari kami mengumpulkan kalian semua pelaku-pelaku dosa? Apa kata mereka? Ini mengakui hebatnya Allah. Qalu bala wa rabbina. Mereka dengan serentak berkata, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Apakah Allah mengampuni mereka?
Qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab Allah dengan apa yang dulu kalian kufurkan. Jadi kalau mau taubat di dunia, apapun kesalahannya minta ampun pada Allah. Apapun kesalahannya minta ampun kepada Allah. Kalau kita lihat di sebuah masjid di Tanjung Priuk itu, pelaku-pelaku dosa, pencopet, penzina, mucikari berkumpul. Sekarang udah dibangun masjid di mantan Keramat Tunggak itu. Tempat para pelacur sudah diganti dengan masjid. Nama masjid itu Masjid At-Taubah. Siapa yang menjadi pengurus masjidnya? Orang-orang yang bertatu dan takut. Nah, disinilah diperselisihkan oleh para ulama. Apakah taubat mereka diterima oleh Allah? Sedangkan di tubuh mereka masih ada tato-tato yang banyak, yang hitam dan sebagainya. Ulama berpendapat karena kulit manusia nanti akan diganti dengan kulit yang lain, maka orang yang bertobat itu tidak perlu dipotong tubuhnya, tidak perlu disayat-sayat, Allah menerimanya. Cuma pandangan kita aja yang nggak enak, pandangan Allah enak. Kalau kita berbeda dengan Allah, Allah yang benar, kita yang salah, kan begitu cara mengambil kesimpulan. Karena ada sebagian ulama itu tidak perlu lagi untuk dibuang, ya kan? Karena itu ditusuk dulu, masuk ke daging. Nah, jadi tidak ada dosa bagi mereka. Kalau nanti ada orang-orang bertato sudah bertobat, jangan bilang-bilang ke mereka, apa itu kamu masih bertato nggak diterima taubatmu. Lalu dia tanya, yang menerima taubat bapak, ibu atau Allah? Allah. Mengapa juga bapak ibu ribut? Engkau karu nih, mana mangga ya? Jadi daripada karu taim lebih good. Kita diam saja daripada ribut. Lebih bagus kita banyak bersabar. Karena orang bersabar dan bertakwa itulah yang paling bagus. Wa in tasbiru wa tattaqu wa khairul lakum. Jika kamu memilih sabar dan bertakwa, itu pilihan yang tepat untukmu. Tapi ada juga orang sabar gini, ketika misalnya ada masalah, dipukul oleh seseorang, badan orang ini gede. Lalu dia bilang, saya nggak mau lawan, karena badannya gede sekali. Itu bukan sabar, tapi takut. Ya kan? Itu bukan sabar, tapi takut. Belum tentu yang gede badannya itu kuat. Ada orang dulu di fakultas dakwah ini ceritanya. Sombong sekali dia dengan dosen. Ya? Badannya besar. Lalu Pak Rahman Kaoi almarhum dekan 3 itu. Dekan 3 guru kami Pak Rahman Kaoi di Iskada. Hanya meja dipukul. Kamu ya yang sombong. Pam, ipeh meja. Terkejut tetik. Ini orang yang badan besar. Maka jangan bangga-bangga dengan badan besar. Jangan karena kita badan besar gertak-gertak orang kecil. Ya kan? Nanti marahnya orang kecil, kalau dia nggak sanggup dia pakai benda lain. Nah, itu hati-hati. Ya kan? Maka orang yang besar badannya jangan sombong terhadap orang kecil-kecil. Orang yang pintar jangan sombong dengan orang yang kurang pintar. Ini diajarkan oleh Al-Quran, ya kan? Maka semua yang sombong tidak bagus. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang congkak dan sombong. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan menjadi bahan ingatan kepada kita. Kalau ada orang bertanya, mengapa Allah membiarkan orang-orang jahat, yang maksiat, yang enggak sholat? Jawabannya, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan saja mereka makan di dunia dan bersenang-senang di dunia, wa yulhihimul amal, dan biarkan saja mereka cet langit atau berangan-angan, fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahuinya. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Falyatafaddal mashkura, disilakan. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan kita mencari bekal untuk akhirat ini di dunia. Bagaimana Pak cara itu kalau orang berdatangan mereka
Iya. Ya, makna istilah-istilah seperti dunia ini seperti domba mati yang cacat, artinya sebenarnya kita ini Allah sudah membentangkan kan. Pertama, tidur istirahat. Allah jadikan malam untuk kita bisa beristirahat. Allah jadikan siang untuk bisa mencari nafkah. Tetapi ada orang-orang yang kadang-kadang cacat hidupnya, bagaikan domba-domba yang mati itu. Dia tidak bisa memanfaatkan misalnya sehat tubuhnya untuk beribadah. Nanti waktu sakit baru ia ingat, ya kan? Waktu sakit ingat dia. Saya dulu pernah menemani adik bapak sakit di rumah sakit di Lamprit dulu, udah lama sekali, ya kan? Sebelum tsunami. Bapak yang di sebelah ini, masya Allah, dia sangat susah. Ya Allah dan kuno pupa yang mulun ya Allah, ya Allah dan kuno pupa yang mulun ya Allah. Untuk pulih sakit, lu bayang ya Allah. Apa maknanya itu? Dia sebelum sakit tidak sholat. Nah, inilah kita lihat penyesalan-penyesalan orang menjelang meninggal. Oleh karena itu jangan seperti itu. Kita jangan sampai hidup kita ini cacat di dunia. Apa cacat? Sebenarnya kita ini sehat. Endakkah kita perhatikan misalnya di sebuah masjid di Baitul Musyahadah ada seorang yang tunanetra tiap waktu sholat. Mengapa orang yang bisa melihat tiap waktu nggak sholat? Berarti cacat kan kehidupannya. Jadi bagaikan domba mati yang cacat, itulah umpamanya. Dia sehat tapi tidak pernah memanfaatkan nikmat sehatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sakit, mutu ibadah beda itu. Walaupun Allah memaafkannya, salatlah kamu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Meskipun posisi ibadah sama, waktu kita berbaring, waktu kita duduk, waktu kita berdiri, tapi coba lihat orang sakit. Meskipun Allah mengampuni mereka, nikmat ibadah waktu sakit itu semua orang ragu kadang-kadang. Ragu. Misalnya anaknya mewudukkan ayah dan ibunya di rumah sakit. Tapi apakah dalam wuduknya dia bersih? Kan dia tadi kencing. Siapa yang membersihkan kencing? Dia sudah diwudukkannya. Nah, ini kan sebuah kekurangan, tapi Allah memaafkannya. Maka nikmat sehat itu sangat jauh beda ketika seseorang sudah sakit. Tapi orang yang sakit, yang tetap mau beribadah ini termasuk manusia-manusia yang diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengunjungi orang sakit, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Atau kalau dia masih sehat, semoga Allah menyembuhkan engkau, isfi antas syafi, ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah kawan kami, saudara kami, ya kan? Dan jangan sekali-kali kita menakut-nakutkannya. Masya Allah, sakitnya itu seperti tetangga saya kemarin, sudah nggak ada lagi. Nyanjak mau sakit, nggak perlu itu, ya kan? Ini saya lihat nih bentuk sakit seperti tetangga saya, itu cuma 3 hari bertahan, hari keempat dah meninggal. Kalau seperti itu tidak usah ke rumah sakit. Kalau seperti itu tidak usah ke rumah sakit. Itu tidak ada ilmu jiwa di situ. Bahkan kita bilang misalnya nanti kalau ada apa-apa telepon ya. Misalnya suami yang sedang dirawat oleh istrinya, Bu, Dek, nanti tolong bilang ya kalau meninggal cepat-cepat ditelepon. Itu jangan. Pasti orang yang sudah mengunjungi orang sakit ini kalau ada apa-apa pasti diberitahu kepada orang yang mengunjunginya tadi, ya kan? Ini bahkan malu ditelepon kalau ketika sakit nggak pernah dikunjunginya. Ini kita udah buktikan. Kalau misalnya kita ditelepon oleh saudara kita bahwa dia sedang di rumah sakit umum, nanti ada waktu kita singgah, pas meninggal langsung ditelepon, diberitahu. Jadi tidak perlu diwasiatkan. Kita ke rumah sakit, baca doa saja, berdoa, semoga Allah menyembuhkannya. Nah, jadi ini jangan sampai kita dianggap sebagai domba mati yang cacat. Yang lain mungkin dari ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Wara' dan tawadu ini sebenarnya satu istilah tasawuf. Dua-duanya rendah hati, bukan rendah diri. Orang yang wara' kaya tapi tetap mau ibadah, itu masuk wara' orangnya. Miskin nggak mau ibadah, itu bukan wara', itu wala'-wala'. Udah miskin tetap kufur pada Allah. Tapi coba kita lihat, kita sangat senang kadang-kadang di masjid-masjid sekarang ini ada perkembangan baru. Hari Rabu yang lalu saya ceramah di Masjid Ruhama di Takengon, itu di Aceh Tengah, Masjid Agung di Takengon. Kebetulan tahu kami datang ke sana untuk memberikan pencerahan pemahaman Al-Quran kepada guru-guru madrasah by MI, MTS dan MAN. Dia bilang ada Pak Fakhir yang datang, nanti kita suruh ceramah. Apa yang saya lihat sekarang ini paling banyak orang-orang sukses berkumpul di masjid. Orang-orang sukses berkumpul di masjid. Artinya kita lihat nih, lebih banyak lagi karena di sana Masjid Agung ya, ada 5 saf banyak, ditambah dengan ibu-ibu 1 saf. Kita melihat ada pejabat, ya kan? Ada pebisnis dan sebagainya. Artinya sekarang ini kita lihat, mungkin Bapak dan Ibu boleh juga lihat di Masjid Tungkup, di Masjid Baitul Jannah, tempat kami tinggal. Di sana berkumpul di waktu subuh orang-orang yang istilahnya punya toko 1 atau 2, kemudian dosen, ada profesor, ada doktor, sehingga ada masyarakat satu, dia dari Aceh Selatan, dia bilang, kami berbahagia tinggal di Tungkup. Ini bukan mempromosikannya, Ustaz, ya pegah kampung yang good. Sebagus-bagus orang yang tidak menjelek-jelekkan kampungnya. Itu bukan hadis, bukan ayat. Ya kan? Kemanapun kita pergi jangan sampai kita menjelek-jelekkan tempat kita tinggal. Ini kebetulan Allah berikan, ada seorang jamaah Pak Jafar Beni, dia coba entah mengapa mau sholat di Masjid Tungkup hari Minggu. Ustaz, lebih banyak dari Masjid Raya, karena subuh itu 5 saf, per saf itu hampir 100 orang. Yang di depan ini ada 75 orang, yang saf berikutnya 100 orang. Berarti kalau dihitung ada 575 orang laki-laki, ditambah dengan ibu-ibu 3 saf, berarti hampir 300. Satu hari, maksudnya di waktu pagi saja ada lebih kurang jamaahnya 800 orang, kan banyak. Sehingga dia bilang, mailah ada kalan yang kena kalan gagal, ya kan? Jadi alhamdulillah subuh banyak, kalau zuhur ya biasa banyak, karena ditambah dengan anak-anak MI, MTS dan MAN. Nah, saya bukan memuji karena di sana kita tinggal, tapi yang kita lihat alhamdulillah perkembangan masyarakat, kalau sudah bertambah pengetahuannya, maka bertambahlah ketaatannya. Seseorang yang bertambah pengetahuannya atau ilmunya, dia akan bertambah ketaatannya. Kalau Bapak dan Ibu melihat ada seorang sudah bertambah pengetahuannya, semakin rendah ibadahnya, itu belum lulus dia kalau dibuat tes. Itu makna tawadhu ya. Makna tawadhu itu dia merasa dirinya kecil di hadapan Allah, dan Allah balas besar di hadapan manusia, dimuliakan oleh manusia. Makna tawadhu lainnya, wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu di surah Al-Furqan tentang wara' dan tawadhu. Hamba-hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang rahman, itu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, nggak sombong dia. Itulah makna wara', makna tawadhu. Meskipun sudah banyak ilmu diberikan oleh Allah, meskipun sudah banyak harta diberikan oleh Allah, biasa saja, ibadah tetap ibadah. Maka kalau Bapak melihat, Ibu melihat, ada orang misalnya pedagang, bagus dagangannya, tapi malas sholat, itu tidak ada tawadhu sedikit pun, tidak ada wara', nggak ada sifat rendah hati di hadapan Allah. Nah, kita semuanya begitu. Nanti kita ajarkan anak-anak kita, nah kalau kamu sukses, jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, kemanapun kamu bekerja, di Jakarta, di Australia, di Amerika, cari masjid. Itu namanya wara' dan tawadhu. Apapun yang kita peroleh, tetap kita ingat kepada Allah dan sederhana dalam kehidupan kita.
Itu maknanya tawadhu. Jangan berlomba-lomba. Kalau misalnya seorang ustadz nanti ya, dia naik mobil Fortune, naik mobil Alphard, tapi sikapnya masih bagus, itu namanya tawadhu, wara, ya kan? Tapi jangan nanti karena ada mobil mewah, ada saudaranya, ini ada air di samping, pencetkan air, itu sudah mulai sombong, ya kan? Pajalam tak pencet makan bawa tenyo, itu sombong. Sombong itu melecehkan manusia. Oleh karena itu apapun yang kita miliki ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah bisa bangun rumah, alhamdulillah, dulu tinggal di rumah kos kecil lagi, sekarang udah bisa bangun rumah besar lagi, syukur. Itu namanya wara' dan tawadhu. Jadi begitulah perumpamaannya, bisa diterjemahkan sendiri dalam bentuk terjemahan yang banyak. Masih ada? Berarti pas. Ada lagi ya? Pas itu maksudnya bukan pas ceramah. Pas tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.